Setelah Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan kembali melakukan uji coba nuklir, eskalasi permainan kekuatan antara Amerika Serikat dan Rusia meningkat tajam. Pada 5 November waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam rapat Dewan Keamanan Federal menerima laporan dari Direktur SVR Yeliseyev serta Kepala Staf Umum Militer Rusia Gerasimov mengenai niat Amerika melakukan uji coba nuklir. Menurut Yeliseyev, Amerika Serikat kini secara aktif memperkuat kemampuan serangan strategisnya. Karena itu, ia mengusulkan agar Rusia segera mulai mempersiapkan uji coba nuklir penuh. Putin merespons dengan tegas, jika Amerika melanjutkan uji coba nuklir, Rusia akan mengambil tindakan balasan yang setara. Ia memerintahkan lembaga terkait untuk menyiapkan seluruh prosedur menuju uji coba nuklir komprehensif. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan di media sosial bahwa ia telah memerintahkan Pentagon untuk menghidupkan kembali uji senjata nuklir yang telah terhenti selama 33 tahun. Pada 5 November, militer Amerika Serikat menembakkan sebuah rudal balistik antar benua Minuteman III tanpa hulu ledak. Pentagon menyebut ini hanya uji coba rutin dan telah memberitahu Rusia mengenai peluncuran tersebut. Namun pada momen yang sensitif seperti sekarang, setiap tindakan terkait nuklir otomatis membawa makna politik, jauh melampaui kepentingan teknis. Majalah National Interest bahkan menyebut uji tembak Minuteman III sebagai sinyal nuklir serius yang dikirim Amerika kepada Rusia dan China. Majalah itu menyatakan bahwa negara besar lain yang disebut tidak mematuhi komitmen jeda uji coba nuklir. Pernyataan tersebut jelas selaras dengan tuduhan Trump baru-baru ini bahwa Rusia dan China diam-diam melakukan uji coba nuklir. Tuduhan itu langsung dibantah oleh Kementerian Luar Negeri China. Juru bicara Mao Ning menegaskan bahwa China selalu menaati komitmen jeda uji coba nuklir dan meminta Amerika juga mematuhi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty serta menjaga perlucutan senjata dan non-proliferasi nuklir global. Secara substantif, keinginan Trump menghidupkan kembali uji coba nuklir mencerminkan melemahnya hegemoni Amerika. Sementara Rusia sering mengeluarkan ancaman nuklir untuk mempertahankan kepentingannya. Amerika juga berulang kali mengabaikan resiko proliferasi nuklir, mulai dari rencana operasi nuklir era Perang Dingin, hingga upaya mendorong ekspor teknologi nuklir lewat Fakta AUKUS, termasuk membantu Australia membangun kapal selam nuklir. Setiap kali kekuatan Amerika mulai menunjukkan tanda melemah, isu proliferasi dan uji coba nuklir kembali dijadikan alat tawar politik. Karena itu, meski manuver Trump syarat kepentingan politik domestik, langkahnya tetap sejalan dengan pola kebijakan nuklir Amerika, mempertahankan superioritas strategis. Dari perspektif geopolitik, rangkaian langkah Amerika dan Rusia terkait uji coba nuklir ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian senjata global sedang menuju keruntuhan. Memasuki abad 21, Amerika telah keluar dari berbagai perjanjian fundamental, ABM Treaty, INF Treaty, Open Skies Treaty, sembari meningkatkan modernisasi kekuatan nuklirnya. Sebagai respon, Rusia memperbarui doktrin nuklir, menurunkan ambang penggunaan, dan mengembangkan senjata bertenaga nuklir baru seperti Burevestnik dan Poseidon. Fenomena ini mencerminkan hilangnya kepercayaan strategis antara kekuatan besar. Dalam kerangka zero-sum game, setiap langkah pembangunan kekuatan nuklir dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan sepihak, sehingga mendorong tindakan balasan yang semakin agresif. Jika Amerika melanjutkan uji coba nuklir dan Rusia merespons secara simetris, dunia akan memasuki fase kompetisi nuklir baru. Fase ini tidak lagi dibatasi perjanjian, tidak lagi memiliki kanal komunikasi yang stabil, dan tidak memiliki mekanisme penahan eskalasi yang efektif. Situasi inilah yang membuat perkembangan terbaru terasa jauh lebih serius dibandingkan krisis serupa beberapa tahun sebelumnya. Dunia kembali bergerak di tepi jurang strategis yang sudah lama dianggap terkubur dalam sejarah.